Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Yanti Nurlaila dengan NIM 12020404137 dan Tama Afiza Mahardika dengan NIM 12020404133. Lalu Sepia Nurul Izzati dengan NIM 12020404124. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang perkembangan emosi dan sosial remaja. Yang pertama akan kami bahas adalah perkembangan sosial pada remaja. Di sini ada pengertian perkembangan sosial. Pada awal manusia dilahirkan, manusia belum bersifat sosial, dalam artian belum memiliki kemampuan dalam interaksi dengan orang lain. Kemampuan sosial anak diperoleh dari berbagai kesempatan dan pengalaman bergaul dengan orang-orang di lingkungannya. Pada dasarnya, manusia tidak sanggup hidup seorang diri tanpa lingkungan, psikis dan rohaninya. Walaupun secara biologis atau fisiologis ia dapat mempertahankan dirinya sendiri. Hubungan sosial merupakan hubungan antara manusia yang saling membutuhkan. Pada dasarnya, perkembangan remaja bukan hanya memerlukan orang lain demi memenuhi kebutuhan pribadinya, tetapi juga melakukan tahap sosial. Pengertian perkembangan sosial adalah berkembangnya tingkat hubungan antara manusia sehubung dengan meningkatnya kebutuhan sosial. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dari norma-norma kelompok, moral, dan tradisi meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Remaja pada masa ini sedang mencari jati dirinya dan ingin menentukan jati dirinya, serta mereka memiliki sikap yang terlalu tinggi menilai dirinya atau sebaliknya. Hal tersebut terjadi karena mereka belum memahami norma-norma sosial yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Terkadang, keduanya menimbulkan hubungan sosial yang kurang serasi. Hal tersebut dikarenakan remaja sukar untuk menerima norma-norma yang berlaku di kelompok maupun masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengembangan hubungan sosial remaja yang diawali dari lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Adapun faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perkembangan sosial remaja yaitu keluarga, kematangan remaja, status ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, dan kemampuan mental terutama emosi dan intelijensi. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan remaja, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi di mana keluarga memberlakukan norma-norma kehidupan keluarga dan demikian pada dasarnya keluarga merekayasa perilaku kehidupan remaja. Proses tersebut bertujuan untuk mengembangkan kepribadian remaja terhadap pola pergaulan dan bagaimana norma dalam menetapkan diri terhadap lingkungan yang lebih luas dengan diarahkan oleh keluarga. Yang kedua, kematangan remaja. Bersosialisasi merupakan kematangan fisik maupun psikis untuk mampu mempertimbangkan dalam proses bersosialisasinya dan memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kemampuan bahasa juga diperlukan dalam lingkungan masyarakat. Dengan demikian, untuk bersosialisasi memerlukan kematangan fisik sehingga setiap fisiknya telah mampu menjalankan fungsinya. Yang ketiga, status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat akan memandang remaja bukan remaja yang independen, akan tetapi dipandang dalam konteksnya yang utuh dalam keluarga anak tersebut, yaitu ia anak siapa. Secara tidak langsung, dalam pergaulan sosial, masyarakat maupun kelompoknya yang memperhitungkan norma dan berlaku pada keluarganya. Itu mengakibatkan penetapan dirinya dalam pergaulan sosialnya yang tidak tepat. Hal ini mengakibatkan si anak merasa terisolasi dari kelompoknya. Akibatnya, mereka membentuk kelompok elit dengan norma sendiri. Yang keempat, pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi yang terarah.
Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial remaja dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Pendidikan dalam arti luasnya harus diartikan bahwa perkembangan remaja dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Penanaman norma perilaku yang benar secara sengaja dapat diberikan kepada peserta didik yang belajar di kelembagaan pendidikan. Peserta didik tidak hanya dikenalkan pada norma-norma lingkungan, tetapi dikenalkan juga norma kehidupan bangsa dan norma antar bangsa. Pergaulan mencerminkan perilaku kehidupan masyarakat dan bernegara. Yang kelima adalah kapasitas mental, emosi, dan intelijensi. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan bahasa. Anak yang berkemampuan intelektual yang tinggi memiliki kemampuan berbahasa yang baik. Sikap saling mengerti dan kemampuan memahami orang lain adalah modal utama dalam kehidupan sosial. Dan hal ini akan mudah dicapai oleh remaja yang berkembang dengan intelektual yang tinggi. Perkembangan emosi remaja. A. Pengertian emosi. Emosi menurut Crow dan Crow merupakan pengalaman afeksi menyertai generalisasi dalam penyesuaian dan keadaan mental dan psikologi yang digerakkan dalam individu yang menunjukkan dirinya dalam perilaku terbuka. Menurut ahli lain, yaitu Goleman, ia menyatakan bahwasannya emosi merupakan suatu perasaan dan pikiran-pikiran yang khas. Sedangkan menurut KBBI, emosi adalah luapan perasaan yang dapat berupa amarah dan lain-lain. Emosi ini memiliki beberapa bentuk seperti halnya rasa senang, sedih, takut, marah, malu, kecewa, benci, dan lain sebagainya. Perasaan-perasaan tersebut berpengaruh pada perubahan fisik seseorang, seperti merindingnya bulu roma, pupi membesar, dan denyut jantung bertambah cepat. B. Karakteristik perkembangan emosi. Fase remaja merupakan fase yang penuh gejolak emosi, namun intensitas emosi ini berbeda di setiap individunya. Tetapi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya tingkatan tertinggi dan perkembangan emosi remaja itu ialah kematangan emosi seorang remaja. Kematangan ini dapat dilihat dari dua hal, yaitu reaktivitas dan sensitivitas remaja. Dalam mengekspresikan reaktif dan sensitifnya, remaja melakukan hal negatif yang berupa mudah tersinggung, mudah marah, dan juga bersedih. Selain negatif, remaja pun melakukan yang positif, seperti senang, sopan, munculnya rasa sayang, dan lain sebagainya. Kita harus memahami karakter emosi remaja agar adanya perlakuan yang sesuai nantinya. Perkembangan emosi remaja dapat berjalan lancar dengan output berupa kematangan emosi. Dalam dinamikanya, ada beberapa hal yang menonjol dalam perkembangan ini, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kegembiraan. Perasaan ini muncul jika remaja mengalami sesuatu hal yang baik, berupa mendapat nilai yang memuaskan, mendapat hadiah, berteman, dan lain sebagainya. Yang kedua, kasih sayang. Dalam dinamikanya, remaja sangat berkaitan erat dengan perasaan kasih sayang ini, karena remaja tidak bisa hidup tanpanya. Oleh karena itu, banyak sekali kasus berupa remaja yang memberontak dikarenakan kurangnya kasih sayang dari orang yang lebih dewasa seperti orang tua. Yang ketiga, amarah. Amarah terjadi karena ada sesuatu yang tidak berjalan dengan lancar dalam hidupnya. Banyak orang yang melabilkan bahwasannya amarah itu tidak penting dan hanya berdampak negatif. Namun, faktanya amarah ini penting untuk meningkatkan rasa percaya diri dan juga keberanian bagi remaja. Sedikitnya, ada 4 hal yang dipahami dari dinamika amarah remaja. Yang pertama, yaitu amarah berhubungan dengan usaha untuk menjadi diri sendiri. Yang kedua, amarah dapat berujung pada permusuhan dan sikap saling curiga. Yang ketiga, amarah biasanya disembunyikan. Yang keempat, pengaruh kemarahan bisa berdampak pada diri sendiri. Yang keempat, ketakutan dan kecemburuan. Dalam dinamikanya, remaja sering mengalami hal yang membuat mereka takut dan juga cemas. Biasanya hal ini terjadi
peristiwa traumatik yang terjadi di masa lalu. Namun, ada pula hal lain yang menyebabkan emosi ini mencuat. Contohnya, seperti adanya ketakutan akan ketidaksempurnaan fisiknya, adanya kecemasan tak memiliki teman, dan lain sebagainya. Hal-hal ini yang merupakan emosi-emosi yang paling menonjol dari remaja. C. Faktor-faktor emosi. Emosi pada remaja sangat dipengaruhi oleh kematangan dan juga proses belajar. Proses belajar dan juga kematangan berjalan beriringan membentuk pengaruh pada perkembangan emosi. Dengan demikian, kritis hasil dari belajar, remaja akan dapat mengontrol emosinya dan mengarahkannya pada jalur yang lebih cepat. Selain itu, kelenjar endokrin dan juga adrenalin memiliki pengaruh pada perkembangan emosi remaja. Kelenjar adrenalin memiliki irama perkembangannya sendiri, seperti kelenjar mengecil ketika bayi lahir, membesar kembali hingga usia 15 tahun, melambat kemudian pesat ketika anak berusia 16 tahun. D. Pengaruh emosi terhadap tingkah laku. Eksistensi emosi sebagai perasaan-perasaan yang timbul karena sesuatu dapat menimbulkan dampak pada tingkah laku remaja. Emosi dapat menyebabkan remaja mengalami gemetar karena marah dan sedih. Marah juga dapat mengakibatkan detak jantung menjadi cepat, bahkan terkadang rona wajah pun berubah warna ketika remaja sedang marah. Selain jantung, lambung pun mendapat dampak dari emosi seorang remaja. Jika perasaan senang muncul, hal tersebut akan berpengaruh pada getah lambung dan membuat pencernaan menjadi lancar. Dan jika yang sebaliknya terjadi, pencernaan dapat mengganggu. Ketika kita terasa takut, cemas, dan khawatir yang parah, getah lambung dapat terganggu sehingga menyebabkan diare ataupun sembelit. Dampak pada tubuh tersebut tidak akan sembuh jika emosi yang dirasakan tidak dihilangkan. Pengaruh lainnya adalah berupa gagap atau kesulitan bicara. Hal ini dapat terjadi karena emosi seperti kebingungan. Dampak lainnya adalah tingkah laku ketakutan yang disebabkan rasa malu. Hal ini terjadi dalam kelas di sekolah. Sang murid bisa saja merasa malu karena suatu hal yang nantinya akan berujung pada ketakutan. Ketakutan tersebut tidak akan berdampak positif pada perkembangan belajar siswa. Karenanya, eksistensi emosi pun menjadi sebuah hal yang amat krusial bagi kelangsungan belajar anak, karena hal tersebut sangat berpengaruh. Baik, saya akan menjelaskan mengenai subbab selanjutnya, yaitu mengenal kecerdasan emosi. Nah, remaja itu merupakan sebuah fase yang penuh gejolak, dan gejolak-gejolaknya itu memiliki beberapa fase. Fase ini dicetuskan oleh seorang peneliti, yaitu Monks. Fase-fase tersebut adalah masa remaja awal pada 12-15 tahun, kemudian remaja pertengahan 15-18 tahun, dan remaja akhir yaitu 18-21 tahun. Nah, di antara fase-fase tersebut itu ada fase yang disebut dengan pubertas, yang dimana fase ini merupakan fase yang relatif singkat tapi bertimpak tindih dengan masa-masa yang lain. Nah, remaja pun memiliki masalah tersendiri dengan pubertas, seperti contohnya emosi berupa perasaan cemas dan juga takut akan jerawat dan lain sebagainya. Nah, gejolak-gejolak yang ada pada remaja itu berkaitan dengan emosi. Dan ini pun dipengaruhi beberapa hal, keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, dan juga teman sepergaulan. Nah, hal yang paling berpengaruh itu di antara faktor-faktor di atas adalah kehidupan remaja di teman sepergaulan dan juga lingkungan sekolah. Mengapa? Karena mereka banyak menghabiskan waktu di sana. Dan jika kita melihat hal-hal tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya remaja itu memainkan peran sebagai makhluk sosial yang efektif dalam lingkungannya. Hal tersebut itu perlu diperhatikan karena remaja itu harus memiliki kecerdasan emosi. Jadi harus diperhatikan bahwasanya remaja itu harus memiliki kecerdasan emosi. Kenapa? Karena jika tanpa disertai dengan kecerdasan emosi, remaja itu bisa terpapar dengan emosi-emosi yang negatif. Contohnya, remaja itu dapat tawuran ketika dia merasa sangat marah dan dilampiaskan dengan cara tawuran. Kemudian
Jika rasa sayangnya terlampau tinggi, remaja pun dapat melakukan hal-hal yang di luar moral, seperti seks bebas dan lain sebagainya. Nah, Goldman yang tadi itu menyatakan bahwasanya kecerdasan emosi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi, dan juga menunda kepuasan, serta mengatur keadaan jiwa. Jadi, kecerdasan emosi itu merupakan hal yang sangat penting. Kita lihat lagi pendapat ahli yang lain, yaitu pendapat dari Cooper dan Sawaf, bahwasanya kecerdasan emosi merupakan kemampuan merasakan, memahami, dan secara selektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi dan pengaruh yang manusiawi. Nah, jika kita melihat dua pendapat di atas, kita itu dapat menyimpulkan bahwasanya kecerdasan emosi itu dapat menimbulkan ketepatan dalam penyaluran emosi, kontrol diri pribadi, menangani sebuah hubungan, keterampilan sosial. Jadi contohnya untuk kecerdasan emosi itu ketika kita marah, kita itu nggak tawuran. Ketika kita marah itu kita mengetahui apa yang harus kita lakukan untuk meredam kemarahan tersebut dan untuk mengendalikan situasi. Nah, Goldman yang tadi itu mencetuskan bahwasanya ada 5 kecerdasan emosi yang dapat dijadikan petunjuk arah atau pedoman bagi remaja. Yang pertama itu mengenali emosi diri sendiri. Nah, remaja itu perlu untuk memantau diri sendiri, mengenali emosi diri sendiri yang terjadi sehari-hari. Karena ini tuh penting. Kenapa? Karena dengan mengenali diri sendiri, kita itu akan menjadi peka dan juga menghormati lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua itu mengelola emosi. Nah, ini tuh memiliki artian bahwasanya remaja itu harus pintar-pintar dalam mengatur emosinya dengan tepat. Remaja ini dapat menyalurkan emosinya dengan tepat dan tak akan terjebak dalam pertarungan dengan emosi yang akan mengakibatkan hal-hal negatif seperti murung setiap saat dan lain sebagainya. Contoh yang lain yang tadi itu seperti tawuran. Ketika remaja memiliki kemampuan mengelola emosinya, dia tuh tidak akan bertarung dengan emosi negatif berupa amarahnya tersebut, tapi justru dia tuh dapat mengatur dan juga menyalurkan emosinya kepada hal-hal yang positif yang nantinya akan berbuah penyelesaian masalah. Kemudian yang ketiga itu motivasi diri. Nah, motivasi diri ini sangat berhubungan dengan emosi remaja. Dengan motivasi diri, remaja itu akan menilai segala sesuatu itu dengan positif tentang apa yang terjadi dalam dirinya. Nah, jika kita ingin melihat apakah remaja memiliki motivasi diri, kita itu dapat melihat hal-hal seperti optimisme, derajat kecemasan, cara mengendalikan kondisi hati, berpikiran positif, dan lain sebagainya. Kemudian, ada mengenali emosi orang lain. Ini berkaitan dengan poin yang nomor 1 tadi. Dengan mengenal emosi orang lain, remaja itu dapat menjadi lebih peka, dapat mengerti, dan juga dapat menghormati emosi orang lain. Namun, hal ini tuh diperlukan satu syarat, yaitu kita sebagai remaja itu mengerti emosi diri sendiri. Jadi sebelum kita mengerti emosi orang lain, kita harus mengerti diri sendiri. Dan yang terakhir itu membina hubungan dengan orang lain. Nah, jika remaja itu memiliki kemampuan untuk mengatur emosinya yang baik-baik, seperti contohnya friendly dan lain sebagainya, jauh dari kata-kata seperti angkuh, mengganggu, dan tidak berperasaan, tentunya remaja akan dapat dengan mudah untuk membina hubungan baik dengan orang lain. Oke, kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu implikasi emosi dalam pendidikan. Nah, remaja dengan emosi yang bergejolak itu harus diperhatikan oleh tenaga pendidik di sekolah, seperti guru maupun guru BK. Remaja ini biasanya tuh mengalami ledakan-ledakan emosi, gampang marah dan lain sebagainya. Nah, guru itu harus hadir ketika remaja mengalami hal tersebut dan harus berusaha untuk mereduksi atau mengurangi ledakan emosi tersebut. Satu sisi, guru itu harus paham akan kondisi emosi remaja. Makanya calon guru kita mempelajari tentang emosi karena kita itu harus paham tentang kondisi emosi remaja. Di lain hal, sebagai remaja itu harus dapat mengendalikan emosinya, harus dapat memiliki kecerdasan emosi yang tadi.
Nah, remaja itu terkadang memiliki sikap pemberontak ketika dia memiliki keinginan dan tidak dituruti, dia itu dapat memberontak. Kemudian remaja itu kadang suka melawan. Nah, melawannya itu dengan beberapa cara seperti mengungkapkan kelemahan-kelemahan orang tua, kelemahan-kelemahan guru dan lain sebagainya. Nah, langkah-langkah penyelesaian masalah yang dapat dilakukan seorang guru, khususnya seorang guru adalah yang pertama itu berdiskusi dengan murid tersebut, dengan remaja tersebut agar adanya kesepemahaman antara guru dan juga remaja. Nah, kemudian penyelesaian masalah yang lain dapat dilakukan adalah penyaluran bakat yang dapat didorong oleh guru. Jadi tidak adanya penyaluran emosi yang negatif yang dialami oleh remaja, melainkan adanya penyaluran bakat-bakat terhadap suatu hal yang positif gitu. Kemudian sikap yang khas pada diri remaja yang berkenaan dengan emosi adalah remaja itu ingin bebas dari otoritas orang tua di rumah. Di lain sisi, remaja itu masih bergantung. Remaja itu gak bisa lepas dari tanggung jawab orang tua. Remaja itu gak bisa lepas dari penanggungan biaya, penanggungan rumah, dan lain sebagainya. Tidak bisa lepas, tapi mereka itu ingin lepas, ingin bebas. Nah, hal tersebut itu akan mengakibatkan adanya konflik. Biasanya suka berdebat dan lain sebagainya. Nah, konflik-konflik tersebut itu akan mewujudkan adanya jurang pemisah antara remaja dan juga orang tua. Jika terjadi hal demikian, remaja itu biasanya bingung. Mereka itu akan menceritakan ceritanya kepada orang lain. Nah, di sana guru dapat hadir dan memainkan peran krusial dalam mengendalikan emosi remaja, yaitu menjadi pendengar yang baik dan juga pemberi saran yang bijaksana. Remaja juga dalam dinamikanya berpikir suatu hal yang berbeda, yaitu dimana ketika seorang pelajar itu berpikir suatu hal yang bersifat akademis dan bersifat suatu hal yang berkaitan dengan kegiatan belajarnya, namun remaja itu tidak seperti demikian. Hal yang mendominasi pemikiran-pemikirannya itu hal-hal seperti cita-cita, seks, konflik, dan lain-lain. Nah, di sini pun guru dapat hadir, di mana guru itu dapat mendorong siswa-siswanya itu untuk meraih cita-citanya. Guru itu dapat mengantarkan anak didiknya itu menuju gerbang cita-citanya dengan mengendalikan emosinya tersebut. Guru pun dapat menekankan bahwasanya semua pekerjaan itu baik untuk anak-anak. Jadi terlepas apapun pekerjaannya di masa depan, asalkan itu halal, guru itu dapat menekankan bahwa hal tersebut baik, sehingga nantinya akan timbul sebuah kebanggaan di diri seorang remaja ketika ia mendapatkan pekerjaan kelak. Nah, kesimpulannya, remaja itu dalam dinamikanya mengalami dua perkembangan, yaitu perkembangan sosial dan juga perkembangan emosi. Nah, kedua perkembangan ini memainkan peran yang krusial dan juga penting bagi kehidupan remaja dan kelangsungan hidupnya hingga ia dewasa kelak. Nah, pentingnya perkembangan sosial pada diri remaja ini mewujudkan adanya kemampuan yang cakap bersosialisasi, menanggapi masalah dengan baik, memperkecil kemungkinan konflik yang ada. Intinya, perkembangan sosial ini sangat penting dan diharapkan tak adanya distraksi atau suatu hal yang mengganggu alur laju perkembangan sosial pada remaja. Nah, emosi pun sangat penting dan memainkan peran yang vital juga dan juga krusial dalam kehidupan remaja. Dan dengan perkembangan yang baik, remaja akan mendapatkan hasil berupa kematangan emosi serta kecerdasan emosi yang akan mewujudkan pengendalian emosi yang baik dan juga berperannya kecerdasan emosi. Nah, ini pun diharapkan bahwasanya tidak ada distraksi atau gangguan-gangguan pada perkembangan ini. Karena perkembangan emosi ini sangat berdampak pada kehidupan remaja ketika ia masih menjadi remaja dan ketika ia sudah menjadi orang dewasa kelak. Nah, teman-teman, sekian pemaparan mengenai perkembangan sosial dan juga emosi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.